Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang peranan kerajaan Islam di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Gita Humaira absen 7, Muhammad Syihab absen 23, dan Aura Jasmine absen 25. Peranan Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak terkenal sebagai bandar niaga terbaik dan penghasil kayu kualitas terbaik. Jenis kayu-kayu bagus yang berasal dari Perlak ini seringkali dijadikan bahan untuk pembuatan kapal. Perlak pun berkembang pesat menjadi pelabuhan niaga di abad ke-8 dan disinggahi kapal-kapal besar dari Arab serta Persia. Agama Islam di Perlak juga ikut berkembang, sehingga menjadi pusat penyebaran Muslim. Penduduk setempat Perlak banyak yang melakukan perkawinan campur dengan para saudagar Muslim. Peranan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, sebagai tempat bertemu pedagang dari Persia, Arab, dan India, sehingga mata pencaharian rakyat adalah pelayaran dan perdagangan. Yang kedua, Samudra Pasai menggunakan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan laut yang menghubungkan daerah Pasai dengan Arab, India, dan Cina. Sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan besar, Samudra Pasai memiliki fungsi sebagai tempat merambah perbekalan, tempat mengurus masalah perkapalan, tempat mengumpulkan komoditas dagang yang akan dikirim keluar, tempat menyimpan barang yang akan diantar ke daerah lain. Yang ketiga, Samudra Pasai banyak mengirimkan banyak ulama dan mubaligh yang diutus oleh Raja Samudra Pasai untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Pulau Jawa. Mereka memiliki banyak hubungan dengan beragam kerajaan Islam, terutama dengan Malaka. Peranan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, sebagai pusat perdagangan bagi pedagang Nusantara, Cina, maupun Barat. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda membendung penetrasi dan menekan arus perdagangan bangsa Eropa. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Yang keempat, berhasil mempersatukan seluruh lapisan masyarakat dan tersusunnya sebuah undang-undang tentang tata pemerintahan yang bernama Adat Makuta Alam. Peranan Kerajaan Demak. Demak merupakan pusat penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di bagian Pulau Jawa. Dan dengan lahirnya wali-wali di Demak mempercepat proses penyebaran agama Islam bahkan sampai ke pelosok pedalaman. Peranan Demak dalam upaya penyebaran Islam cukup banyak. Di antaranya, 1. Mendirikan pesantren merupakan cara penyebaran agama Islam yang efektif. Kedua, menyebarkan dengan cara pendekatan yang baik dan tidak menggunakan unsur kepaksaan. Yang ketiga, menghilangkan perilaku masyarakat yang tidak sesuai ajaran agama Islam. Yang keempat, memperbaiki akhlak dan moral masyarakat yang masih buruk pada saat mereka masih berpegang teguh pada agama yang sebelumnya. Peranan Kerajaan Pajang. Pada zaman Pakubuwono I dan Jayanegara bekerja sama untuk menjadikan Pajang semakin maju di bidang pertanian, sehingga Pajang menjadi lumbung beras. Kerjasama tersebut saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kehidupan rakyat Pajang mendapat pengaruh Islamisasi yang cukup kental, sehingga masyarakat Pajang sangat mengamalkan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Lalu, peranan Kerajaan Mataram. Sebagian masyarakat sangat tergantung pada kondisi alam tanah dan luas kepemilikan tanah. Begitu pentingnya arti penguasaan tanah, maka simbol kekuasaan kerajaan pun salah satunya adalah tanah. Hal inilah yang mencirikan bahwa kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan yang bersifat feodal. Sifat feodal tersebut juga tampak pada gelar sultan sebagai panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rakyat sangat patuh dan hormat, serta siap hidup mati mengabdi kepada sultan. Ada pula peranan kerajaan atau Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kerajaan Cirebon menjadi pusat penyebar agama Islam di Jawa Barat dengan tokohnya yaitu Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon mengirim pendakwah untuk menyebar Islam di wilayah-wilayah Jawa Barat. Peranan Kerajaan Banten.
Kota Banten terletak di pesisir Selat Sunda dan merupakan pintu gerbang lintas Pulau Sumatera dan juga Jawa. Sehingga Kerajaan Banten memiliki peran penting dalam penyebaran dan pengembangan Islam di Nusantara, khususnya daerah Jawa Barat, Jakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan. Maulana Hasanuddin adalah dengan melakukan ekspansi atau perluasan wilayah hingga ke daerah Serang, Pandeglang, Lebak, dan juga Tangerang. Upaya Islamisasi yang ditempuh oleh Kerajaan Banten dilakukan melalui perluasan wilayah, penyebaran kebudayaan Islam, serta perdagangan. Kemudian ada peranan Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di Pulau Sulawesi. Salah satu tujuannya untuk melakukan Islamisasi. Bahkan Kesultanan Goa menaklukkan sejumlah kerajaan dan akhirnya memeluk Islam serta menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, sekaligus menjadi pusat pengislaman seluruh daerah Sulawesi Selatan. Peranan Kerajaan Ternate, bentuk organisasi kesultanan serta penerapan syariat Islam yang diperkenalkan pertama kali oleh Sultan Zainal Abidin menjadi standar yang diikuti semua kerajaan di Maluku hampir tanpa perubahan yang berarti. Keberhasilan rakyat Ternate di bawah Sultan Babullah dalam mengusir Portugal pada tahun 1575 merupakan kemenangan pertama pribumi Nusantara atas kekuatan Barat. Oleh karenanya, Buya Hamka bahkan memuji kemenangan rakyat Ternate ini telah menunda penjajahan Barat atas bumi Nusantara selama 100 tahun, sekaligus memperkokoh kedudukan Islam. Dan sekiranya rakyat Ternate gagal, niscaya wilayah timur Indonesia akan menjadi pusat Kristen seperti halnya Filipina. Peranan Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam terbesar dan pertama dalam sejarah perkembangan Islam di kawasan Pulau Kalimantan. Pada masa era Emporium, Kesultanan Banjar memegang peranan penting sebagai salah satu bandar pelabuhan yang menghasilkan komoditi lada. Selain itu, wilayah Kesultanan Banjar juga dikenal sebagai daerah penghasil batu-batu mulia yang bernilai sangat tinggi. Dengan komoditas andalannya tersebut, Kesultanan Banjar mampu mengambil peranan penting dalam percaturan politik perdagangan internasional pada abad ke-17 Masehi. Peranan Kerajaan Bima. Dalam bidang pendidikan, pihak Kesultanan Bima memiliki peranan besar. Sultan kedua Bima yang bernama Sultan Abil Khair Sirajuddin atau aslinya bernama Abdul Khair Sirajuddin menjadikan Islam sebagai agama resmi kesultanan. Dalam masa kepemimpinannya, Abil Khair membentuk sebuah lembaga yang bernama Lembaga Syara Hukum yang terdiri dari Syara-Syara yang dipimpin oleh Rumah Bicara. Syara Tuan dipimpin oleh Sultan dan Syara Hukum dipimpin oleh Qadhi. Peranan Kerajaan Selaparang. Selaparang merupakan kerajaan yang besar dan menjadi simbol bagi kejayaan Islam di Lombok 2 abad yang lalu. Sebagai sebuah kerajaan, Selaparang memiliki peran yang sangat besar dalam membangun peradaban Islam di Lombok. Hal ini terlihat dari banyaknya manuskrip atau naskah-naskah yang tersebar di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.